Selamat malam, kami dari kelompok mesin listrik dasar akan mempresentasikan presentasi atas judul transformator. Dengan saya sendiri Aisyah Saragi, teman saya Putri Noviardila, dan juga Arike Deang Namora. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Putri Noviardila. Baiklah, terima kasih. Di sini ada pengertian transformator. Transformator adalah alat yang memindahkan energi listrik dari suatu rangkaian arus bolak-balik ke rangkaian lainnya dengan menaikkan atau menurunkan tegangan. Pemakaian pada sistem tenaga dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama ada trafo penaik tegangan step up atau disebut trafo daya untuk menaikkan tegangan pembangkitan menjadi tegangan transmisi. Yang kedua ada trafo penurunan tegangan step down dapat disebut trafo distribusi untuk menurunkan tegangan transmisi menjadi tegangan distribusi. Yang ketiga ada trafo instrumen untuk pengukuran yang terdiri dari trafo tegangan dan trafo arus. Selanjutnya ada konstruksi transformator. Konstruksi trafo daya secara singkat terdiri atas yang pertama terbuat dari lembaran flat besi, lunak atau baja silikon yang diklaim menjadi satu. Yang kedua, belitan dibuat dari tembaga yang cara pembelitan pada inti konstril atau spiral. Yang ketiga, ada sistem pendinginan pada trafo-trafo dengan daya yang cukup besar. Yang keempat, ada bushing untuk menghubungkan rangkaian dalam trafo dengan rangkaian luar. Next. Di sini ada jenis-jenis trafo. Yang pertama ada transformator jenis inti, core tipe. Yang kedua ada transformator jenis cangkang, cell tipe. Selanjutnya di sini ada persamaan belitan primer dan sekunder. Bisa dilihat di sini ada E1 sama dengan EP sama dengan 4,44 dikali F dikali NP dikali flux mm dikali 10 pangkat min 8 volt. Atau E1 sama dengan EP sama dengan 4,44 dikali F dikali NP dikali flux MW volt pada gamma 4.1. Di sini ada E2 sama dengan E5 sama dengan 4,44 dikali F dikali N 5 dikali flux mm dikali 10 pangkat min 8 volt. Atau E2 sama dengan E5 sama dengan 4,44 dikali F dikali N 5 dikali flux MW volt atau 4,2. Di sini ada rumus beserta keterangannya. Bisa dilihat. Selanjutnya. Di sini ada prinsip transformator. Prinsip kerja trafo berdasarkan induksi elektromagnet. Untuk lebih detail dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Gambar 4.3 trafo ideal. Sisi belitan X1, X2 adalah sisi tegangan rendah dan sisi belitan H1, H2 adalah sisi tegangan tinggi. Bila salah satu sisi dihubungkan dengan arus bolak-balik, maka sisi tersebut dengan sisi primer. Sebaliknya, jika sisi lain dihubungkan dengan sisi beban, disebut dengan sisi sekunder. Next. Di sini ada flux maksimum dalam besaran Maxwell dan flux maksimum dalam besaran Weber. Hubungannya akan mengikuti persamaan berikut. Flux mm sama dengan flux mw sama dengan bm dikali a. Dengan keterangan di bawah ini, bm sama dengan kerapatan flux maksimum, a sama dengan luas penampang dari inti dalam m pangkat 2. Untuk trafo ideal di atas berlaku persamaan berikut. P1 sama dengan E1 sama dengan P sama dengan EP dan P2 sama dengan E2 sama dengan P5 sama dengan E5. Selanjutnya, contoh soal pada 4.1. Suatu trafo ideal 60 Hz belitan primer mempunyai jumlah lilitan sebanyak 4.800 diberi tegangan dari sumber besaran 2.300 volt. Hitung A flux mm yang B lilitan sekunder bila tegangan 230 volt.
penyelesaiannya, di sini kita memakai rumus I1 sama dengan E1 sama dengan 2300 volt dan N1 sama dengan NP sama dengan 4800, F sama dengan 60 Hz. Lalu di sini ada E1 sama dengan 4,44 dikali F dikali NP dikali flux mm dikali 10 pangkat min 8 volt. Lalu semua angka-angka yang di atas diisi ke pada rumus yang telah ada. 2300 sama dengan 4,44 dikali 60 dikali 4800 dikali flux mm dikali 10 min pangkat min 8 volt. Lalu hasilnya yaitu flux mm sama dengan 2300 dikali 10 pangkat 8 per 4,44 dikali 60 dikali 4800 dan hasilnya itu 1,8 dikali 10 pangkat 5 Maxwell. Lalu yang B itu hasil dari A diisi ke B. Hasilnya diisi ke B. Yaitu E2 sama dengan 4,44 dikali F dikali N 5 dikali flux mm dikali 10 pangkat min 8 volt. 230 sama dengan 4,44 dikali 60 dikali N 5 dikali 1,8 dikali 10 pangkat 5 dikali 10 min 8 volt. Hasil dari itu kita ambil dari nilai A. N5 sama dengan 230 dikali 10 pangkat 3 per 4,44 dikali 60 dikali 1,8 sama dengan 480 lilitan. Soal selanjutnya, flux maksimum pada inti dari transformator 60 Hz sebesar 3,76 dikali 10 pangkat 6 Maxwell. Trafo tersebut mempunyai lilitan primer sebesar 1320 dan lilitan sekunder sebanyak 46. Hitung tegangan induksi pada primer dan sekunder trafo. Penyelesaiannya di sini flux mm sama dengan 3,76 dikali 10 pangkat 6 Maxwell. N1-nya 1320 lilitan, N2 sama dengan 46 lilitan. Lalu F-nya 60 Hz. E1 sama dengan 4,44 dikali F dikali flux mm dikali N1 dikali 10 min 8 volt. Lalu di sini angka-angka di atas diisi di bawah rumusnya. 4,44 dikali 60 dikali 3,76 dikali 10 pangkat 6 dikali 1320 dikali 1 pangkat min 8 volt. Hasilnya 1300 hasilnya 13.200 volt. E2-nya 4,44 dikali F dikali flux mm dikali N2 dikali 10 min 8 pangkat 8 volt sama dengan 4,44 dikali 60 dikali 3,76 dikali 10 pangkat 6 dikali 46 dikali 10 min pangkat 8 volt dengan hasil 460 volt. Next. Baiklah, saya akan melanjutkan. Selanjutnya perbandingan transformasi. Dari persamaan 41 dan 42 tadi didapat perbandingan EMF pada primer dan sekunder dengan perbandingan banyaknya lilitan primer dan sekunder yang dinyatakan dalam persamaan berikut ini. E1 per E2 sama dengan N1 per N2 sama dengan A. Nah, berdasarkan persamaan keempat, maka untuk trafo ideal berlaku rumus E1 per E2 sama dengan V1 per V2 atau sama dengan N1 per N2 sama dengan A. Jika rugi trafo tidak diperhitungkan, maka rumusnya adalah E1 dikali I1 dikali PF1 dikali min E2 dikali I2 dikali PF2. Atau dapat disederhanakan menjadi E1 dikali I1 sama dengan E2 dikali I2.
Secara praktis, faktor daya primer sama dengan faktor daya sekunder. Maka E1 per E2 sama dengan I2 per I1 sama dengan A. Untuk contoh soal, suatu trafo ideal satu fase mempunyai 200 lilitan pada belitan primer dan 100 lilitan pada sekunder. Jika belitan primer dihubungkan dengan tegangan sumber sebesar 200 volt dan arus beban sekunder 20 ampere, hitung A. arus primer, B. tegangan sekunder. Untuk penyelesaiannya, yang pertama untuk arus primer, maka yang pertama kita cari jumlah lilitannya, N1 sama dengan 200 lilitan, N2 100 lilitan. Untuk V1 sama dengan 200 volt, dan untuk I2 sama dengan 20 ampere. Maka kita masukkan ke dalam persamaan, A sama dengan N1 per N2. Kita masukkan nilai yang diketahui, 200 per 100 sama dengan 2. Maka I2 per I1 sama dengan A, 20 per I1. Maka didapat hasil 2. Untuk I1 sama dengan 20 ampere dibagi dengan 2, maka didapatkan hasil 10 ampere. Untuk tegangan sekunder, kita masukkan ke dalam rumus, E2 sama dengan E1 per A. Maka 200 per 2 sama dengan 100 volt. Untuk contoh soal selanjutnya, suatu trafo ideal satu fase mempunyai 400 lilitan primer dan 1000 lilitan sekunder. Luas penampang inti 60 cm². Jika belitan primer dihubungkan pada sumber tegangan 520 volt dan frekuensi 50 Hz, hitung A. harga maksimum kerapatan flux pada inti, B. tegangan induksi pada belitan sekunder. Untuk penyelesaiannya, yang A untuk harga maksimum kerapatan flux pada inti, kita masukkan ke dalam persamaan, E1 sama dengan 4 kali 4,4 kali F dikali N1 dikali flux MW volt. Kita masukkan nilai yang diketahui pada soal tadi, maka 520 sama dengan 4,44 dikali 50 dikali 400 dikali BM dikali 60 kali 10 pangkat min 4. Maka didapatkan hasil 0,976 Weber per meter kuadrat. Untuk kerapatan flux maksimum pada inti 0,976 Weber per meter kuadrat, didapatkan hasil 0,976 Weber per meter kuadrat. Untuk yang bagian B, untuk tegangan sekundernya, kita masukkan ke dalam persamaan, A sama dengan N1 per N2, 400 per 1000 didapatkan hasil 0,4, E1 per E2 sama dengan A, 520 per E2 sama dengan 0,4, maka untuk hasil dari E2 sama dengan 1300 volt, maka tegangan induksi pada belitan sekunder adalah 1300 volt. Selanjutnya, kondisi transformator secara praktis. Transformator yang telah dibahas sebelumnya adalah trafo ideal. Akan tetapi secara praktis, belitan trafo mempunyai resistansi dan reaktansi bocor, baik untuk sisi primer maupun sisi sekunder. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar. Dari gambar tersebut, maka parameter serta persamaan yang menyatakan parameter adalah sebagai berikut. Untuk impedansi belitan primer dinyatakan oleh persamaan Z1 sama dengan R1 ditambah JX1 sama dengan akar R1 kuadrat ditambah X1 kuadrat sudut tangen pangkat minus 1 X1 per R1. Untuk impedansi belitan sekunder dinyatakan oleh persamaan Z2 sama dengan R2 ditambah JX2 sama dengan akar dari R2 kuadrat ditambah X2 kuadrat sudut tangen pangkat minus 1 X2 per R2. Selanjutnya, karena trafo berbeban, maka arus yang mengalir mengakibatkan rugi tegangan pada primer maupun pada sekunder secara vektor dituliskan sebagai berikut. Vektor E1 sama dengan vektor V1 dikurang I1 Z1 sama dengan vektor V1 dikurang I1 vektor akar R1 kuadrat ditambah X1 kuadrat. Atau dapat disederhanakan menjadi vektor E2 sama dengan vektor V2 tambah vektor I2 Z2 sama dengan vektor V2 ditambah I2 ditambah vektor akar R2 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Dari persamaan tersebut didapatkan persamaan yang baru, yaitu V1 lebih besar dari E1 dan E2 lebih besar dari V2.
Untuk contoh soalnya, suatu trafo penurun tegangan dari 2300 volt menjadi 230 volt mempunyai daya 750 kVA dan 60 Hz. Resistansi dan reaktansi dari belitan R1 sama dengan 0,093 ohm, R2 sama dengan 0,0093 ohm, X1 sama dengan 0,280 ohm, X2 sama dengan 0,0028 ohm. Trafo bekerja dengan beban penuh. Hitung A, arus primer dan sekunder. B, impedansi belitan primer dan sekunder. C, jatuh tegangan pada belitan primer dan sekunder. D, tegangan induksi pada belitan primer dan sekunder. E, perbandingan transformasi. F, perbandingan transformasi tegangan. Maka untuk penyelesaiannya yang pertama bagian A, untuk arus primer, kita masukkan rumus kVA kali 1000 per V1, maka dapatkan hasil 326,1 ampere. Untuk arus sekunder, kita masukkan rumus dan didapatkan hasil 3261 ampere. Untuk impedansi belitan primer, untuk rumusnya itu Z1 sama dengan akar R1 kuadrat tambah X1 kuadrat. Kita masukkan nilai yang sudah diketahui tadi, maka didapatkan hasil 0,295 ohm. Untuk impedansi belitan sekunder, kita masukkan ke dalam persamaan. Z2 sama dengan akar R2 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Kita masukkan nilai yang diketahui dan didapatkan hasil 0,0029 ohm. Untuk jatuh tegangan pada belitan primer, I1Z1 sama dengan 326,1 dikali 0,295 didapatkan hasil 96,2 volt. Untuk yang sekundernya, I2Z2 sama dengan 3261 kali 0,00295 maka didapatkan hasil 9,62 volt. Untuk yang bagian D, tegangan induksi pada belitan primer, E1 sama dengan V1 kurang I1Z1, kita masukkan nilai yang sudah diketahui dan didapatkan hasil 2203,8 volt. Untuk yang sekunder, E2 sama dengan V2 tambah I2Z2 sama dengan 230 tambah 9,62, maka hasilnya adalah 239,62 volt. Untuk nilai A, kita bandingkan antara E1 dan E2, maka dapatkan hasil 9,198. Untuk perbandingan transformasi tegangan, kita masukkan rumus V1 per V2 sama dengan 2300 per 230, maka didapatkan hasil 10. Nah, dari persamaan 41 dan 42 tadi didapatkan perbandingan EMF pada primer dan sekunder dengan perbandingan banyaknya lilitan primer dan sekunder dan dinyatakan dalam persamaan berikut ini. E1 per E2 sama dengan N1 per N2 atau sama dengan A. Berdasarkan persamaan yang baru, maka untuk trafo ideal berlaku E1 per E2 sama dengan V1 per V2 atau sama dengan N1 per N2 atau sama dengan A. Jika rugi trafo tidak diperhitungkan, maka berlaku rumus E1 kali I1 kali PF1 dikali E2 kali I2 kali PF2 atau dapat disederhanakan menjadi E1 kali I1 sama dengan E2 kali I2. Secara praktis, faktor daya primer sama dengan faktor daya sekunder. Maka E1 sama dengan per E2 sama dengan I2 per I1. Yang selanjutnya, rangkaian ekivalen transformator. Transformator yang diperlihatkan pada gambar dan dapat digambarkan rangkaiannya seperti gambar berikut ini. Dapat diperhatikan gambar yang ada di slide. Ini adalah rangkaian listrik dari trafo yang berbeban. Selanjutnya itu ada contoh soal. Suatu trafo 2300 per 230 volt, 50 Hz mempunyai parameter sebagai berikut. R1 0,28 ohm, R2 0,319 ohm, R0 250 ohm, dan untuk X1 0,73 ohm, X2 0,73 ohm, dan X0 1250 ohm. Impedansi beban sekunder ZL sama dengan 0,387 tambah J 0,29. Dengan mempergunakan rangkaian ekivalen sebenarnya, hitung A arus primer, B arus sekunder,
C. Arus beban nol. D. Faktor daya input atau masukan. E. Daya input atau daya masukan. F. Daya output atau daya keluaran. G. Rugi tembaga primer, sekunder, rugi inti, dan efisiensi. Untuk yang bagian A, I1 sama dengan V1 per Z0 dikali Z2 tambah Z1 per Z1 ditambah Z0 ditambah Z2 tambah ZL. Dan kita masukkan nilai yang sudah diketahui pada soal, maka didapatkan hasil 54,8 sudut min 33,7 derajat. Untuk soal B, I2 sama dengan I1 dikali Z0 per Z0 tambah Z2 ditambah ZL. Dan kita masukkan nilai atau angka yang sudah diketahui di soal, maka didapatkan hasil 46,2 sudut min 38 derajat. Untuk yang bagian C, I0 sama dengan I1 dikali Z2 ditambah ZL per Z0 ditambah Z2 ditambah ZL. Dan kita masukkan lagi nilai yang sudah diketahui dan kita operasikan, maka didapatkan hasil 46,2 sudut min 38 derajat. Untuk yang C, I0 sama dengan I1 dikali Z2 ditambah ZL per Z0 ditambah Z2 ditambah ZL sama dengan 54,8 sudut min 33,7 derajat dikali 49 sudut 37,3 derajat per 290 sudut 15,6 derajat, maka didapatkan hasil 9,26 sudut min 12 derajat. Untuk yang bagian D, faktor daya input sama dengan kosinus dari 33,7 derajat, yaitu 0,832. Untuk yang bagian E, daya input, kita masukkan rumus V1 I1 cos theta 1 sama dengan 2300 dikali 54,8 dikali 0,832, didapatkan hasil 105 kW. Untuk F, daya output, 46,2 kuadrat dikali 38,7, didapatkan hasil 82,7 kW. Dan untuk rugi tembaga primer, kita masukkan rumus dan kita operasikan, maka didapatkan hasil 860 watt. Untuk rugi tembaga sekunder, kita masukkan angka yang sudah diketahui ke dalam rumus dan didapatkan hasil 680 watt. Untuk rugi inti, 9,26 kuadrat dikali 250 sama dengan 20,6 kW. Dan untuk efisiensi 82,7 per 105 dikali 100%, maka dapatkan hasil 78,8%. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, pengujian transformator. Maksud dan tujuan pengujian trafo adalah untuk mengetahui watak kerja trafo dengan memperhitungkan 4 parameter utama, yakni pertama, resistan ekivalen berdasarkan primer R atau berdasarkan sekunder R. 2. Reaktans bocor ekivalen berdasarkan primer X atau berdasarkan sekunder. 3. Kondutans rugi inti G atau kebalikan resistan R. 4. Subsepstan magnetisasi B atau kebalikan reaktan X. Lanjut. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal 4.7. Bisa dilihat dalam slide. Suatu trafo fasa tunggal 200 per 400 volt, 50 Hz, untai ekivalen didapatkan dari data pengujian berikut. Pengujian beban 0, 200 volt, 0,7 ampere meter, 70 watt pada sisi TR. Pengujian hubung singkat 15 volt, 10 ampere, 85 watt pada sisi TT. Hitung tegangan sekunder bila melayani beban 5 kW pada faktor daya 0,8 mengikuti dan tegangan primer 200 volt. Penyelesaiannya, dari pengujian beban 0 dapat diketahui V1 I0 cos flux 0 sama dengan W0. Maka dimasukkan 200 dikali 0,7 dikali cos flux sama dengan 70. Cos flux sama dengan 0,5, maka sin flux sama dengan 0,866. Kemudian kita mencari IW sama dengan
I0 cos flux sama dengan 0,7 dikali 0,5. Hasilnya 0,35 ampere. Kemudian I mu sama dengan I0 sin flux sama dengan 0,7 dikali 0,866. Hasilnya sama dengan 0,606 ampere. Kemudian kita mencari R0 sama dengan V1 per IW sama dengan 200 per 0,35 sama dengan 571,4 ohm. Kemudian kita mencari X0 sama dengan V1 per I mu sama dengan 200 per 0,606 sama dengan 330 ohm. Maka dari pengujian hubung singkat dapat ditentukan dengan alat-alat ukur ditempatkan pada sisi sekunder, yaitu sisi tegang tinggi atau T, dan belitan sisi tegang rendah atau TR. Atau primer dihubungkan sebagai singkat, sehingga dapat ditentukan bahwa Z E pangkat 2 sama dengan V E per I2 sama dengan 15 per 10 sama dengan 1,5 ohm. Ka sama dengan 200 per 400, hasilnya 0,5. Kemudian kita mencari ZE1 sama dengan A2 dikali ZE pangkat 2 sama dengan 0,5 pangkat 2 dikali 1,5, hasilnya adalah 0,375 ohm. Kemudian kita mencari I2 sama dengan RE2 dikurang WE sama dengan RE2 sama dengan 85 dibagi 100, hasilnya 0,85 ohm. Kemudian kita mencari RE1 sama dengan A pangkat 2 dikali RE pangkat 2 sama dengan 0,5 pangkat 2 dikali 0,85 sama dengan 0,21 ohm. Kemudian kita akan mencari hasil akhirnya yaitu XE1 sama dengan akar dari ZE1 pangkat 2 dikurang akar dari RE1 pangkat 2. Kemudian dikurangi dengan akar 0,375 pangkat 2 dikurang 0,21 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 0,31 ohm. Maka output dalam KVA adalah 5 per 0,8 sama dengan 6,25. Dari pengujian beban nol dan hubung singkat tersebut didapatkan parameter trafo, sehingga untai ekivalen pendekatan dapat digambarkan sebagai berikut. Kita dapat melihat pada gambar di bawah ini terdapat untai ekivalen. Kebagian arus output sama dengan 5.000 dibagi 0,8 dikali 400, hasilnya 15,6 ampere. Maka ZE2 sama dengan 1,5 ohm, RE2 sama dengan 0,8 ohm. Maka hasil XE2 sama dengan 1,5 dipangkatkan 2 ditambah 0,85 pangkat 2, hasilnya 1,24 ohm. Kita ke jatuh tegangan total berdasarkan sisi sekunder atau F2 sama dengan I2 dikali RE pangkat 2 cos flux 2 ditambah XE2 sin flux 2. Hasilnya seperti di bawah, didapatkan 22,4 volt. Maka V2 sama dengan 400 dikurang 22,4 sama dengan 377,8 volt. Selanjutnya, oke, kita masuk ke dalam efisiensi transformasi. Efisiensi dari setiap peralatan dalam bidang teknik adalah daya keluaran dibagi dengan daya masukan atau input. Dapat dinyatakan dalam persen atau dengan persamaan. Yang pertama, persamaan efisiensi 431 dapat dilihat dalam slide bahwa efisiensi sama dengan daya keluaran per daya masukan dikali 100%. Itu adalah persamaan 431. Dari pengujian beban nol dan pengujian hubung singkat didapatkan rugi total pada trafo, sehingga daya masukan sama dengan daya keluaran ditambah sigma rugi atau jumlah rugi. Persamaan 432. Dengan demikian efisiensi trafo berdasarkan rugi-rugi yang ada, didapatkan efisiensi daya masukan dikurang sigma rugi per daya masukan dikali 100%.
Atau dapat dilihat dalam slide, efisiensinya berubah menjadi 1 dikurang sigma rugi per daya masukan kali 100%. Itu merupakan persamaan 433. Atau efisiensi juga boleh dalam bentuk daya keluaran per daya keluaran ditambah sigma rugi dikali 100%. Persamaan 434. Lanjut. Oke, dalam daya keluaran trafo dapat dalam besaran watt didapat rumus PE P0 sama dengan V2 I2 cos flux 2. Rugi trafo A, rugi inti PE sama dengan W0 dari pengujian beban 0. B, rugi tembaga sama dengan I2 pangkat 2 RE pangkat 2. Dari pengujian hubung singkat berdasarkan daya keluaran dan rugi-rugi, maka efisiensi trafo sebagai berikut. N% atau efisiensi sama dengan T2 I2 pangkat 2 cos flux 2 dikali 100 per V2 I2 cos flux 2 ditambah PE ditambah I2 pangkat 2 RE2 merupakan persamaan 4.35. Kita masuk ke dalam contoh soal 4.8. Dapat dilihat dalam slide bahwa pertanyaannya adalah suatu trafo, suatu fase 25 kVA, 2200 per 220 volt, mempunyai resistan primer 1,0 ohm dan resistan sekunder 0,01 ohm. Hitung efisiensi pada waktu beban penuh dengan faktor daya 0,8. Jika rugi inti dari trafo sama dengan 80% dari rugi tembaga pada waktu beban penuh. Oke, kita masuk ke dalam penyelesaian. Diketahuinya A sama dengan 2200 per 220 sama dengan 10. RE2 sama dengan R2 ditambah R1 per A2. Maka RE2 sama dengan 0,01 yaitu resistan sekunder 0,01 ditambah 1 per 100 sama dengan 0,02 ohm. Arus beban penuh sekunder I2 sama dengan 25.000 per 220, yaitu 25.000-nya adalah kVA-nya diubah menjadi kV. Sama dengan 113,6 ampere. Rugi tembaga pada waktu beban penuh P mu sama dengan I2 pangkat 2, RE2 sama dengan 113,6 pangkat 2. Hasil dari arus beban penuh I2 dikalikan dengan RE2 0,02. Bisa dilihat pada slide sama dengan 258 watt. Maka rugi inti PE sama dengan 80%. Dari soal rugi intinya terdapat 80%. Maka rugi inti PE 80% dikali 258 hasil dari PE mu yang di atas. Hasilnya dapat kita lihat 206,4 watt. Kita masuk ke rugi total. Rugi total merupakan jumlah dari rugi inti PE ditambah dengan PE mu. Maka 258 ditambah 206,4 dihasilkan 464,4 watt. Kemudian kita mencari daya output sama dengan P0 sama dengan V2 I2 cos O2 sama dengan 25 yaitu suatu fasa trafo dikali 0,8 kW sama dengan 20.000 watt. Selanjutnya oke, kita masuk ke dalam transformator 3 fasa. Transformator 3 fasa. Pembangkitan tenaga listrik dan pengirimannya sampai konsumen biasanya dilakukan dalam sistem 3 fase. Dengan demikian dibutuhkan trafo 3 fase pada pembangkitan untuk menaikkan tegangan dari tegangan. Pembangkitan menjadi
menjadi tenaga transmisi juga didistribusi untuk menurunkan tegangan dari tegangan transmisi menjadi tegangan subtransmisi maupun ketegangan distribusi. Selanjutnya, oke. Dalam bidang ketenaga listrik, untuk tegangan sistem di bawah 230 kV dapat dipergunakan suatu trafo 3 fase terpadu. Tetapi untuk tegangan sistem lebih tinggi dari 230 kV dapat menggunakan suatu trafo. Berarti di bawah 230 kV bisa menggunakan fase 3. Kalau di atas kita bisa menggunakan 230 kV, kita menggunakan satu trafo saja. Trafo 3 fase disusun dari 3 buah trafo, yaitu fase karena bermasalah pengangkutan dari pabrik pembuatan ke lokasi di mana akan dipasang. Adapun hubungan trafo 3 fase adalah sebagai berikut. Pertama, 3 fase hubungan bintang per bintang atau Y per Y. 2. 3 fase berhubungan delta per delta atau L per L. 3 fase hubungan bintang atau delta per Y per A. Lalu sebaliknya delta bintang atau A per Y. 4. 3 fase hubungan delta terbuka N per P. 5. 3 fase hubungan Scott. CF. Contoh soal 49. Dapat kita lihat pada slide bahwa suatu trafo suatu fase 5 kVA mempunyai rugi inti 35 Watt dan rugi tembaga 40 Watt pada waktu beban penuh. Trafo bekerja dengan takaran kVA penuh dan faktor daya 0,8 mengikut untuk 6 jam. Kemudian bekerja dengan setengah takaran kVA untuk 12 jam pada faktor daya 0,5 mengikut. Selanjutnya tidak berbeban selama 6 jam. Ditanya, hitung efisiensi sepanjang hari dari trafo tersebut. Penyelesaian. Rugi tembaga pada beban penuh dari soal adalah 40 Watt. Rugi tembaga setengah beban penuh dari soal dapatnya 0,5. Maka dikalikan dengan beban penuh, karena setengah penuh kan. 0,5 pangkat 2 dikali 40, hasilnya 10 Watt. Rugi tembaga beban penuh selama 6 jam, maka dikalikan rugi tembaga pada beban penuh dikali 6. Karena ditanya 6 jam sama dengan 240 Watt. Rugi tembaga 0,5 beban penuh selama 12 jam. Maka dikalikan 12 kali rugi tembaga setengah penuh itu yang dapatnya 10 Watt. Berarti 12 dikali 10 sama dengan 120 Watt. Oke, kita masuk ke rugi tembaga total selama 24 jam. Maka rugi tembaga total selama 24 jam kita tambahkan saja 240 ditambah 120 sama dengan 360 Watt-hour atau 0,36 kWh. Rugi inti selama 24 jam, 24 dikali 35 sama dengan 840 WH sama dengan 0,84 kWh. WH diganti KWH dibagi 1000. Rugi total selama 24 jam sama dengan 0,36 ditambah 0,48, hasilnya 1,2 kWh. Energi keluaran selama 24 jam, 6 dikali daya keluaran pada waktu penuh, sama dengan 12 dikali setengah daya keluaran beban penuh. 6 dikali 5 dikali 0,8 ditambah 12 dikali 2,5 dikali 0,5. Hasilnya 39 kWh. Efisiensi sepanjang hari adalah N all day sama dengan 39 per 39 ditambah 1,2 dikali 100 dikurang 97%. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan maupun tutur kata, kami minta maaf. Terima kasih.